Investasi saham telah menjadi hal yang lumrah dan telah banyak digemari oleh berbagai kalangan masyarakat saat ini. Investasi menjadi salah satu cara untuk memperoleh suatu keuntungan dalam jangka waktu yang panjang. Investasi juga akan mewujudkan suatu statement yang sering kita dengar, bahwa uanglah yang bekerja untuk manusia, bukan manusia yang bekerja untuk uang. Nah, untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan dari berinvestasi, kita perlu mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dan produknya akan tetap diminati dan dibutuhkan oleh berbagai masyarakat, sehingga perusahaan tersebut akan terus bertahan dan terus berkembang. Lalu, bagaimana cara kita agar mengetahui apakah perusahaan tersebut berkualitas? Nah, jadi kita membutuhkan yang namanya analisis fundamental. Analisis fundamental ini memberikan kita informasi mengenai produk dari perusahaannya, laporan keuangannya, dan berbagai masalah yang mungkin terjadi dalam berinvestasi. Dengan begitu, kita bisa melakukan penilaian terhadap suatu sekuritas. Penilaian sekuritas ini bertujuan untuk mengetahui gambaran terhadap kemampuan emiten dalam mengembangkan usahanya. Kemudian dapat menilai kemampuan pengaruh eksternal dan internal emiten, sehingga dapat memprediksi perkembangan nilai dan sekuritas. Ada beberapa aspek dalam menganalisis faktor fundamental, yaitu faktor makroekonomi, faktor industri, dan faktor perusahaan. Yang pertama, aspek makro, yang bertujuan untuk mengestimasi arus kas, pendapatan dalam bentuk bunga, dan premi dari sekuritas. Beberapa variabel makroekonomi yang perlu dipertimbangkan terhadap kinerja pasar, antaranya: yang pertama yaitu tingkat inflasi, yang mana meningkatnya inflasi menjadi sinyal negatif bagi harga saham, karena akan meningkatkan pendapatan dan biaya perusahaan. Inflasi yang tinggi akan menurunkan pendapatan real dari investasi. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran, yang mana tingkat pengangguran ini akan mengukur sejauh mana perekonomian beroperasi pada kapasitas sepenuhnya. Tingkat pengangguran yang tinggi ini akan menunjukkan keadaan krisis suatu negara dan sebaliknya. Yang ketiga yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini merupakan faktor negatif bagi pasar modal. Yang meningkatkannya suku bunga akan meningkatkan harga modal sehingga memperbesar biaya perusahaan. Gross Domestic Product atau disingkat sebagai GDP merupakan jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan domestik atau perusahaan asing dalam suatu negara. Meningkatnya GDP yaitu faktor positif bagi suatu investasi karena akan meningkatnya suatu peminatan bagi konsumen. Defisit anggaran merupakan didasarkan pada neraca pembayaran suatu negara terhadap aktivitas internasional, baik komersial maupun finansial. Dapat digambarkan jika kebutuhannya rutin saja sudah sulit, maka dapat diduga kemampuan tidak akan stabil dalam perekonomian internasional. Aspek dalam menganalisa faktor fundamentalis yang kedua adalah aspek industri. Aspek industri memberikan informasi mengenai perusahaan dalam kelompok-kelompok industrinya yang mempelajari hubungan kompetitif antar perusahaan. Hal ini berpengaruh terhadap penilaian suatu emiten terhadap perkembangan industrinya. Nah, aspek yang ketiga adalah aspek perusahaan. Dari aspek industri tadi dapat memberikan penilaian terhadap kinerja dan prospek suatu perusahaan, sehingga kita bisa mengetahui apakah suatu emiten tersebut memberikan keuntungan atau tidak terhadap saham yang kita tanam. Nah, ada 4 analisa yang dapat dilakukan dalam aspek perusahaan. Analisa yang pertama yaitu analisa pertumbuhan, di mana pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang stabil. Yang kedua adalah analisa profitabilitas. Analisa profitabilitas merupakan kemampuan dalam menghasilkan keuntungan. Analisa yang ketiga adalah analisa hutang. Analisa hutang untuk mengetahui kesehatan keuangan yang kita miliki. Dan yang terakhir adalah analisa harga saham. Analisa harga saham untuk mengetahui
atau membandingkan saham antara saham yang satu dengan saham emiten yang lainnya. Dalam analisis keuangan, kita dapat melihat dan menilai kinerja suatu emiten dengan cara membaca dan mengetahui laporan keuangan dari perusahaan tersebut yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Neraca memberikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas suatu emiten. Sedangkan laporan laba rugi memberikan informasi mengenai pendapat yang diperoleh emiten dan biaya yang dikeluarkan emiten, sehingga kita dapat mengetahui apakah suatu emiten tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Emiten-emiten yang telah terdaftar di Bursa Efek wajib mempublikasikan laporan keuangan. Thank you for watching.